warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikita Nabila Mirania dari kelas Psikologi Islam 1 semester 3 UIN Khas Jember. Untuk memenuhi tugas mata kuliah biopsikologi, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba ditinjau dari segi teori biologinya. Ini tuh tentang perilaku penyalahgunaannya. Baik, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perilaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Perilaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah internasional yang sampai saat ini tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh. Masalah ini menjadi pusat perhatian dunia karena adanya kecenderungan peningkatan jumlah pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba atau biasa disebut dengan nafza. Nah, berbagai negara telah sepakat untuk memberantas narkoba dengan melakukan berbagai strategi. Strategi yang dilakukan berbeda sesuai dengan ketentuan negara masing-masing setempat. Perbedaan tersebut dari segi strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba, pemberian perawatan, dan terapi terhadap pengguna narkoba baik yang telah terjebak maupun yang belum terjebak narkoba secara fisik dan psikologis. Perbedaan pemberian hukuman atau perbedaan dalam memberantas pengedaran narkoba, perilaku penyalahgunaan narkoba ini juga telah sampai ke Indonesia. Sinar Indonesia telah memberitakan bahwa Indonesia telah menambah lagi senerai hitam negara di kawasan Asia Tenggara karena masalah narkoba atau nafza. Hal ini terjadi disebabkan Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran sindikat peredaran narkoba. Nah, proses masuknya narkoba di Indonesia ini bermula di Jakarta adalah melalui Hong Kong dari negara-negara yang biasa disebut dengan negara bulan sabit, yaitu Iran, Pakistan, Afghanistan, dan negara-negara yang disebut dengan negara segitiga emas atau Golden Triangle seperti Thailand, Myanmar, dan Laos. Narkoba yang masuk ke Indonesia bermula di Jakarta ini kemudian diedarkan secara gelap ke seluruh daerah di Indonesia dan negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. Narkoba seperti kokain, heroin yang berasal dari Amerika Serikat seperti Kolombia, Peru, dan Bolivia melalui Zimbabwe kemudian diedarkan ke Jakarta, seterusnya diteruskan ke Ethiopia dan Nigeria, serta akhirnya ke Amerika Serikat. Ke Jakarta terusnya diteruskan ke Ethiopia. Oleh karena pengedaran narkoba telah lama berlangsung dan berkembang di Indonesia, maka pengaruhnya terhadap semua kalangan masyarakat dianggapnya sangat besar. Korban pengguna narkoba juga tidak hanya terbatas pada golongan tertentu saja, akan tetapi malah turut pengaruhnya itu narkoba juga terhadap semua kalangan. Nah, narkoba juga tidak hanya terbatas pada golongan tertentu, melibatkan kalangan profesional atau pegawai negeri sipil seperti guru, dosen, hakim, polisi, artis, dan dalam kalangan pelajar juga ikut terlibat. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dijalankan oleh BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, menunjukkan lebih dari 920.000 pelajar terlibat narkoba. Pada masa ini, pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai sejumlah 3,6 juta atau sekitar 1,99% jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2015 diperuntukkan jumlah pengguna narkoba meningkat menjadi 5,1 juta atau 2,8% orang. Oleh karena itu, tantangan masa depan adalah bagaimana untuk menyelamatkan 97,2% penduduk Indonesia dari bahaya pengguna narkoba ini. Penduduk Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba, jumlah itu merupakan data yang dicatat oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia.
Tetapi jumlah pengguna narkoba yang tidak resmi sebenarnya jauh lebih besar. Menyatakan Hawari ini pada tahun 2004 menyatakan bahwa fenomena penyalahgunaan narkoba diibaratkan seperti gunung es yang tampak di permukaan saja, padahal jumlah sebenarnya ialah 10 kali lipat lebih banyak dibanding jumlah yang tampak dalam data. Berdasarkan data United Nations Office on Drugs and Crime atau biasa disebut dengan UNODC, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2012 menunjukkan lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia menyalahgunakan narkoba. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna narkoba terbanyak di dunia. Lebih kurang 15.000 jiwa setiap tahun meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, Indonesia kini berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak kalangan remaja berhadapan dengan masalah penggunaan narkoba. Oleh karena itu, Indonesia telah menetapkan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba sebagai ancaman yang sangat serius. Wulan et al. Menjelaskan perilaku kejahatan narkoba adalah suatu perilaku kejahatan terencana dan perilaku kejahatan serius karena menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, serta mengakibatkan kehilangan generasi muda sebagai penerus bangsa. Nah, simulangkit ini menyatakan penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dan kejahatan antara bangsa, transnational crime. Karena dampak penyalahgunaan narkoba bukan saja menghancurkan diri pengguna narkoba, tetapi juga bisa merusak struktur kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu juga salah satu usaha pemerintah Indonesia menggelakkan perilaku penyalahgunaan narkoba ialah dengan mengukuhkan dan membina Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketiga undang-undang dasar tersebut, undang-undang itu dengan tegas dan jelas memberikan ancaman hukuman yang berat bukan hanya kepada penghasil, pengedar narkoba dan pedagang narkoba, tetapi juga kepada pengguna dari narkoba tersebut. Selain itu, dalam upaya Indonesia memberantas penyalahgunaan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berasaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai focal point atau lembaga resmi menangani perilaku kejahatan narkoba. Bentuk usaha lainnya yaitu Indonesia dalam konferensi dengan ASEAN Senior Official on Drug Matters atau ASOD, yaitu bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya ahli ASEAN, telah bersepakat meningkatkan kerjasama di antara mereka maupun dengan negara lain untuk memberantas dan memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba di setiap negara masing-masing. Nah, adapun hasil dari penelitian dan pembahasan, Ratna Singam ini menguraikan 5 jenis proses individu menjadi pengguna narkoba, yaitu A. Pengguna yang mengalami penyakit emosi. B. Pengguna normal. C. Pengguna profesional yang juga menjadi penjahat. D. Pengguna yang kekurangan sosialisasi. Dan E. Pengguna yang mencari sensasi. Teori biologi mengatakan bahwa mekanisme fisik keturunan atau pembawaannya mengakibatkan individu menyalahgunakan narkoba atau obat-obatan, alkohol, atau juga menyiksa seseorang telah mencobanya.
Penjelasan mengenai teori biologi ini dapat diketahui melalui teori genetik, teori ketidakseimbangan metabolisme, dan teori biologikal otak. Nah, untuk yang pertama saya menjelaskan tentang teori genetik. Teori genetik atau biasa juga disebut dengan sebagai teori warisan adiktif. Teori ini menjelaskan bahwa faktor genetik sangat mempengaruhi individu untuk menyalahgunakan narkoba, alkohol, atau obat. Gen memengaruhi mekanisme biologi yang berkait penggunaan bahan adiktif seperti menjadi racun semasa menggunakannya, menjadi sakit ketika menggunakan dosis rendah, dan sebagai musuh dengan dosis yang lebih tinggi. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori ketidakseimbangan metabolik. Teori ketidakseimbangan metabolik ini menjelaskan bahwa ketidakseimbangan metabolik merupakan faktor penyebab pengguna narkoba, alkohol, dan obat-obatan. Yang menguraikan pencandu jenis heroin lebih menderita dan mengalami gangguan metabolisme dari penderita diabetes mellitus. Nah, ketika individu awal mula menyalahgunakan narkoba, alkohol, atau obat, maka secara fisiologi akan berlaku proses biokimia dalam tubuhnya. Pada masa lainnya, mulai mencari narkoba dengan berbagai cara karena tubuhnya memerlukan yang sudah ketagihan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori biologikal otak. Nah, penemuan ilmiah terbaru telah menempatkan perspektif yang sangat berbeda pada masa-masa sebelumnya mengenai kepahaman berlakunya perilaku berisiko, khususnya perilaku penyalahgunaan narkoba dalam kalangan remaja. Penelitian terkini menunjukkan bahwa otak manusia masih mengalami proses kemasakan sepanjang masa. Dalam proses perkembangan otak tersebut memudahkan manusia untuk menjelaskan mengapa dalam kalangan remaja terkadang membuat keputusan yang sangat beresiko yang dapat menyebabkan masalah pada kesehatannya, termasuk kerentanan yang unik, yaitu untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa atau kalangan remaja membuktikan bahwasannya kita memiliki mindset yang healthy dan spirit yang positif, serta membangun generasi muda yang lebih produktif dan lebih berjaya lagi untuk negara dan bangsa. Kita buktikan bahwa generasi penerus bangsa ini dapat melestarikan baik kebudayaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat hidup yang layak untuk lebih membuat Indonesia lebih makmur lagi ke depannya. Maka saya dengan ini menyatakan untuk menolak say no to drugs. Semangat! Sekian video dari saya. Maaf bila ada salah kata. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.